Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Kita bersyukur pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali untuk meneruskan pembelajaran kita. Untuk kali ini kita akan membahas tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Ini adalah materi KD 3.5 KD terakhir di semester ganjil kelas 11 ini. Pada kesempatan yang lalu kita sudah menyimak video tentang kebijakan moneter. Kemudian kita juga sudah membaca materi tentang kebijakan moneter dan fiskal. Dan kali ini kita akan coba untuk lebih memperdalam tentang apakah itu kebijakan moneter dan apa itu kebijakan fiskal. Baik, kita mulai. Semoga Allah memberi kita kemudahan, ilmu yang bermanfaat, sehingga kita dapat meraih hikmah dari pelajaran pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Materi ini adalah materi dari kompetensi dasar 3.5 menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, di mana indikator pencapaian kompetensinya adalah yang pertama, Anda bisa menjelaskan pengertian dan manfaat kebijakan moneter. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan kebijakan moneter. Yang ketiga, mengidentifikasi instrumen kebijakan fiskal dalam perekonomian. Yang keempat, menjelaskan pengertian dan manfaat kebijakan fiskal. Yang kelima, mengidentifikasi tujuan kebijakan fiskal. Dan yang keenam, mengidentifikasi instrumen kebijakan fiskal. Jadi, diharapkan setelah belajar KD ini, Anda mampu untuk menguasai indikator yang 6 ini. Baik. Kebijakan dalam ekonomi yang menyangkut tentang uang itu ada dua. Pertama, kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia, Bank Sentral. Yang kedua adalah kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Yang akan kita pelajari adalah pertama tentang definisi, tujuan dan peran, kemudian instrumen, baik di kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal. Apa itu kebijakan fiskal? Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diberlakukan pemegang otoritas moneter, yaitu Bank Indonesia, untuk mengatur jumlah uang yang beredar yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan perbaikan kinerja perekonomian. Jadi, kebijakan moneter itu dilakukan oleh otoritas moneter, yaitu Bank Sentral atau Bank Indonesia, yang mengatur tentang jumlah uang yang beredar sehingga nanti akan tercipta sebuah pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan perbaikan kinerja perekonomian.
Peran kebijakan moneter yang pertama adalah menyelenggarakan dan mengatur peredaran uang. Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan dan mengatur peredaran uang. Kita tahu bersama bahwa otoritas atau kewenangan yang diberikan oleh pemerintah untuk menerbitkan, kemudian mengedarkan dan mengatur jumlah uang atau rupiah adalah Bank Indonesia atau Bank Sentral. Ini kenapa harus diatur? Ini kita yang kedua lihat agar terjaga dan terpelihara kestabilan nilai rupiah. Jadi yang kedua perannya adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Artinya apa? Nilai uang kita rupiah itu harus stabil nilainya. Stabil artinya apa? Tidak mengalami fluktuasi yang terlalu tinggi. Misalnya tidak naik terlalu tinggi, juga tidak turun terlalu tinggi. Oke. Terutama misalnya bila dibandingkan dengan valuta asing. Tuh. Karena jika nilai rupiah tidak stabil, ya, tidak stabil, maka akan terjadi gejolak perekonomian, mungkin akan terjadi inflasi yang tinggi atau juga sebaliknya akan terjadi deflasi yang juga tinggi. Yang ketiga adalah mengatur lalu lintas peredaran uang. Bank Sentral, Bank Indonesia punya kewenangan untuk mengatur lalu lintas peredaran uang di Indonesia, ya, baik itu uang kartal atau uang giral. Uang kartal adalah uang yang dicetak oleh Bank Indonesia berupa uang logam dan uang kertas, sedangkan uang giral adalah uang yang diciptakan oleh bank-bank umum, misalnya berupa cek atau bilet giro. Yang keempat, mencegah terjadinya inflasi. Kebijakan moneter ini akan dijadikan sebagai alat atau instrumen oleh pemerintah dalam rangka mengendalikan laju inflasi. Pada kesempatan yang lalu di KD 3.4 kita sudah belajar tentang inflasi, di mana inflasi itu adalah suatu keadaan di mana harga-harga barang mengalami kenaikan secara umum, atau sebaliknya suatu keadaan nilai uang rupiah itu mengalami penurunan. Kemudian tujuan kebijakan moneter. Yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi. Perekonomian kita itu harus terjaga. Jangan sampai terjadi gejolak, kemudian menimbulkan krisis, dan akhirnya jatuh kepada resesi. Seperti yang terjadi pada saat ini, pada 2 kuartal di tahun 2020, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif. Nah, karena pertumbuhannya negatif, maka Indonesia mengalami resesi. Berarti, jika terjadi resesi, berarti perekonomian tidak stabil. Karena tercipta pertumbuhan ekonomi yang negatif, kemudian tercipta kelesuan dalam perekonomian yang ditandai dengan
inflasi yang negatif atau terjadinya deflasi. Yang kedua, menjaga kestabilan harga. Harga harus dijaga supaya stabil. Jangan sampai harga barang dan jasa itu mengalami fluktuasi yang tidak terkendali, sehingga harga-harga barang cenderung naik dengan tinggi atau sebaliknya mengalami penurunan juga yang terlalu rendah. Nah, ini tugas bank sentral harus menjaga, karena efek yang timbul dari gejolak harga yang tidak terkendali akan menimbulkan inflasi yang terlalu tinggi atau deflasi. Karena jika sesuatu terjadi berlebihan, inflasi maupun deflasi, itu akan merugikan perekonomian. Yang ketiga, meningkatkan kecepatan kerja. Dengan kebijakan moneter dan perekonomian stabil, maka kecenderungan akan meningkatkan investasi. Arus modal yang masuk, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, akan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan. Sehingga dengan adanya ini, maka akan meningkatkan kecepatan kerja. Jika kecepatan kerja meningkat, maka akan mengurangi pengangguran. Yang keempat, memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Dalam hubungan dagang internasional, setiap negara memiliki neraca perdagangan dan pembayaran dengan negara mitranya secara bilateral. Misalnya Indonesia memiliki hubungan dagang dengan Jepang, maka akan dilihat apakah neraca perdagangannya itu memiliki surplus atau defisit. Kalau surplus berarti suatu keadaan di mana ekspor lebih besar daripada impor, ya. Sebaliknya, defisit berarti impor lebih besar daripada ekspor. Itu. Kemudian, jenis kebijakan moneter. Kebijakan moneter ada dua macam. Yang pertama, tight money policy, kebijakan uang ketat. Artinya adalah bahwa tight money policy itu adalah kebijakan dari Bank Sentral, Bank Indonesia, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Ini disebut juga dengan kebijakan moneter kontraktif. Jadi, uang dikurangi oleh Bank Sentral, uang yang beredar di masyarakat dikurangi oleh Bank Sentral. Ini adalah kebijakan uang ketat atau tight money policy. Yang kedua, easy money policy, kebijakan uang longgar, adalah kebijakan Bank Sentral untuk menambah uang yang beredar. Jadi, kalau tadi tight money policy mengurangi jumlah uang, kalau easy money policy adalah kebalikannya, menambah, memperbanyak jumlah uang yang beredar. Kenapa uang harus dikurangi atau ditambah? Tadi kita kembali ke sebelumnya adalah untuk menjaga kestabilan harga, menjaga kestabilan nilai uang, dan kestabilan perekonomian. Kemudian instrumennya apa? Alatnya apa? Instrumen kebijakan moneter adalah terbagi dua. Ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Yang kuantitatif berarti kebijakan moneter yang langsung berhubungan dengan
uang, artinya langsung berdampak langsung kepada penurunan atau penambahan nilai jumlah uang. Yang pertama adalah kebijakan pasar terbuka, open market operation, yaitu dengan cara bank sentral menjual atau membeli sertifikat Bank Indonesia atau surat berharga pasar uang. Nah, jika bank sentral ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka bank sentral membeli sertifikat Bank Indonesia atau surat berharga. Seperti misalnya sukuk atau surat utang negara atau obligasi retail. Sebaliknya, jika Bank Indonesia mau mengurangi jumlah uang yang beredar, maka Bank Indonesia akan menjual surat berharga. Dan yang kedua adalah kebijakan diskonto, discount policy. Dengan cara apa? Dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Di mana apabila Bank Indonesia berkeinginan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, maka Bank Indonesia akan menaikkan tingkat suku bunga. Sehingga dengan adanya suku bunga yang tinggi karena ada kenaikan, diharapkan uang akan masuk ke bank karena masyarakat lebih banyak menyimpan uang di bank dengan rangsangan atau stimulus adanya bunga yang tinggi. Sebaliknya, jika Bank Indonesia berkeinginan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, maka Bank Indonesia akan menurunkan tingkat suku bunga. Dengan suku bunga yang rendah, masyarakat akan ogah atau tidak berhasrat untuk menyimpan uang di bank, maka akan mengurangi tabungan dan mengurangi jumlah uang yang ada di bank sehingga jumlah uang yang ada di masyarakat akan bertambah. Yang ketiga, kebijakan cadangan wajib, reserve requirement, atau disebut juga dengan cash ratio, disebut juga dengan GWM. GWM, G-nya giro, W-nya wajib, M-nya minimum. Jadi giro wajib minimum. Apa itu cash ratio atau GWM? Bank sentral itu adalah banknya para bank. Jadi semua bank yang ada di Indonesia itu mereka memiliki simpanan uang atau deposit di Bank Indonesia. Nah, jumlah uang yang harus disimpan oleh bank umum di Bank Indonesia itu diatur oleh BI, oleh Bank Indonesia. Berapa batas minimal yang harus disimpan di Bank Indonesia. Nah, dengan GWM, Bank Indonesia bisa mengatur kebijakan moneter dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan kas atau cash ratio. Bila Bank Indonesia ingin jumlah uang yang beredar itu semakin berkurang atau dikurangi, maka Bank Indonesia akan menaikkan cadangan kas atau cash ratio. Sebaliknya, jika Bank Indonesia ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka Bank Indonesia akan menurunkan cadangan cash ratio. Dan yang kedua, instrumen kebijakan moneter kualitatif. Kalau yang tadi kuantitatif, ya, ada 3. Yang pertama, open market operation, operasi pasar terbuka. Yang kedua, discount policy, politik diskonto. Yang ketiga, cash ratio atau GWM. Nah, ini sekarang ada yang kualitatif. Artinya apa?
Bank Indonesia tidak langsung ya mengatur jumlah uang yang beredar dengan mengurangi atau menambah uang, tapi dengan memberikan suatu kebijakan yang dapat menimbulkan uang bisa bertambah atau bisa berkurang ya. Yang pertama, kebijakan kredit ketat. Artinya apa? Artinya bank menginstruksikan, Bank Indonesia memerintahkan kepada bank-bank umum untuk tidak mudah memberikan pinjaman, tidak mempermudah memberikan kredit. Ya. Nah, ini tidak hanya kepada bank umum ya, tapi juga kepada lembaga-lembaga keuangan lainnya, misalkan leasing. Oleh karena itu, dalam memberikan kredit, setiap bank atau lembaga keuangan yang bukan bank itu harus memperhatikan syarat 5C. Syarat 5C yaitu karakter, capability, collateral, capital, dan condition of economy. Karakter. Di mana bank atau lembaga keuangan atau leasing jika akan memberikan pinjaman kepada nasabah harus diperhatikan dulu bagaimana karakter, sifat yang dimiliki oleh nasabah tersebut. Apakah misalnya orangnya bisa dipercaya, kan? Atau misalnya amanah, atau orangnya tidak jujur. Nah, ini harus menjadi pertimbangan oleh bank. Jangan sampai bank memberikan pinjaman kepada nasabah yang memiliki karakter buruk sehingga akan timbul kerugian pada bank dengan adanya kredit macet. Yang kedua, capability, yaitu kemampuan. Bank ketika memberikan pinjaman, akan memberikan pinjaman kepada nasabah, akan melihat kemampuan nasabah, ya, apakah dia sanggup untuk membayar cicilan atau angsuran per bulannya. Makanya akan diminta oleh bank ketika seseorang akan pinjam uang ke bank, bank akan minta misalnya ada KTP, ada KTP istri, KTP suami, kemudian keterangan pekerjaan, keterangan gaji. Nah, ini semua diminta oleh bank dalam rangka bank menilai kemampuan nasabah dalam hal membayar kreditnya atau pinjamannya. Kemudian yang ketiga, kolateral. Kolateral artinya jaminan. Nah, bank dalam hal memberikan kredit juga bisa meminta kepada nasabah jaminan jika misalnya ketika nasabah mengalami gagal bayar, maka utangnya itu akan terjamin oleh jaminan yang dia berikan. Misalnya seseorang meminjam uang ke bank dengan jaminan, misalnya ada PPKB motor, PPKB mobil, kemudian surat tanah. Nah, ini adalah kolateral atau jaminan. Yang ketiga, yang keempat adalah capital. Ini biasanya untuk nasabah badan usaha, ya, perusahaan. Bank akan melihat berapa besar modal, ya, capital, modal yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga bank bisa menilai kesanggupannya perusahaan tersebut untuk bisa membayar utang sesuai dengan jatuh temponya. Dan yang kelima adalah condition of economy, yaitu kondisi perekonomian. Jika kondisi perekonomian sedang bagus, ya, sedang stabil, maka biasanya
bank akan mudah memberikan kredit atau pinjaman. Sebaliknya, jika kondisi perekonomian sedang sulit, seperti sekarang ini saat pandemi, ya, saat resesi ekonomi, maka bank akan sangat berhati-hati, ya, dan bahkan memperketat untuk memberikan pinjaman. Inilah, ya, syarat yang diminta oleh bank ketika akan memberikan pinjaman. 5C, karakter, ya, sifat atau karakter nasabah. Kemudian capability, kecakapan atau kemampuan membayar. Kolateral, yaitu jaminan. Capital, modal. Dan condition of economy, kondisi perekonomian. Kemudian, yang kedua, kebijakan dorongan moral persuasion. Artinya, BI atau Bank Indonesia menghimbau melalui pengumuman, pidato, edaran, berupa ajakan atau larangan untuk menahan atau melepaskan pinjaman. Artinya, bank memberikan sebuah advice, ya, saran-saran kepada perbankan, bank-bank untuk bisa, ya, menahan atau memberikan pinjaman. Kemudian kita beralih berikutnya ke kebijakan fiskal. Kalau kebijakan moneter itu dilakukan oleh Bank Indonesia dengan tujuan untuk mengatur peredaran uang dan menjaga nilai uang, maka kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, ya, dalam mengatur pengeluaran dan pemasukan negara. Pengeluaran dan pemasukan negara ini ada dalam APBN. APBN itu adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi, kebijakan fiskal itu adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatur APBN, mengatur pendapatan dan belanja negara. Peran kebijakan fiskal. Yang pertama, fungsi alokasi. Dalam APBN terdapat fungsi alokasi, di mana dalam APBN itu terdapat pendapatan. Nah, pendapatan itu bisa berasal dari pajak, bisa berasal dari bukan pajak, bisa berasal dari sumber daya alam, ya, atau dari hibah misalnya. Nah, semua pendapatan negara itu oleh pemerintah dialokasikan untuk apa saja misalnya, ya. Misal alokasikan untuk bidang pendidikan, ya kan, minimal 20%. Dialokasikan untuk bidang kesehatan, misalkan sekian persen. Nah, untuk saat ini kan dalam masa pandemi, APBN kita dialokasikan lebih besar kepada bidang kesehatan. Kemudian yang kedua, fungsi distribusi. Pendapatan negara yang diperoleh dari tadi pajak, dari sumber daya alam, ya, yang bukan pajak, kemudian dari hibah, akan didistribusikan, akan disebar oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang telah ditentukan. Misalnya, misal untuk penanganan dampak pandemi, ya, pendapatan negara oleh pemerintah didistribusikan untuk apa? Untuk bansos, ya. Bansos berupa sembako misalnya, bansos berupa pulsa untuk belajar, ya. Bansos berupa uang tunai untuk karyawan atau buruh, ya, yang memiliki gaji di bawah 5 juta. Dan juga
misalnya didistribusikan untuk apa? Untuk membeli APD, membeli obat, membeli vaksin. Nah, itu semua pendapatan negara didistribusikan. Yang ketiga, fungsi stabilisasi. Adanya APBN itu ditujukan untuk membuat perekonomian itu stabil, tidak mengalami goncangan, tidak mengalami krisis atau resesi, sehingga diatur sedemikian mungkin oleh pemerintah supaya APBN itu benar-benar bisa menjaga perekonomian supaya stabil. Yang keempat, fungsi pembangunan. Pendapatan negara oleh pemerintah akan digunakan untuk melaksanakan pembangunan, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kemudian menciptakan pendapatan per kapita yang tinggi, kemudian mendistribusikan pendapatan secara merata dengan berbagai aspek pembangunan dalam berbagai bidang. Instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama adalah sistem perpajakan. Pajak adalah sumber utama pendapatan negara. Di semua negara di dunia ini, pendapatan utamanya adalah pajak. Nah, pajak itu oleh pemerintah bisa diatur sedemikian rupa, tarifnya apakah akan dinaikkan atau diturunkan, tergantung dari kondisi perekonomian yang terjadi. Misalnya, saat ekonomi sedang tumbuh baik, ya tinggi misalnya, maka biasanya pajak akan dikenakan juga tinggi atau naik tarif pajaknya. Sebaliknya, jika perekonomian sedang turun, maka pajak akan juga mengalami penyesuaian, turun tarifnya. Yang kedua, politik anggaran. Dalam menyusun APBN, pemerintah dan DPR akan menetapkan apakah APBN yang dibuat akan ditentukan surplus atau defisit. Anggaran surplus adalah anggaran di mana pendapatan negara lebih besar daripada belanja negara. Saya ulangi lagi, surplus akan terjadi apabila pendapatan negara lebih besar daripada belanja negara. Dan sebaliknya, defisit adalah jika belanja negara lebih besar dibandingkan pendapatan negara. Atau sebaliknya, pendapatan negara lebih sedikit, lebih kecil dibandingkan belanja negara. Baik, demikian yang kita bahas pada kesempatan kali ini tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Semoga Allah memberi kita kemudahan dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.